Oke, lanjut. Karena udah 22 hari, 87 apa tuh? 87 atau 77 nantilah. Join live. Nah, jadi karena udah terlalu lama ya, dia konsolidasi 22 hari, mungkin beberapa orang menyatakan bahwa Bitcoin masih bullish. Kan belum ada tanda reversalnya nih. Kan trennya masih bullish tuh, belum ada bentuk lower low baru dan hal-hal lainnya. Kita coba pakai chartnya Bitget ya. Nih, Bitcoin kan masih bullish nih, belum ada tanda-tanda pembalikan kemarin, masih konsolidasi aja tuh. Masa kamu bilangnya Bitcoin bakalan turun gitu? Kan ini masih bull run, ada yang bilang bull run 2025, ada yang bilang Februari Maret bakalan up only, bullish gitu ya, macam-macam lah. Namanya juga pandangan orang itu ya beda-beda ya. It's okay. Jadi kalian itu cari referensi sebanyak mungkin, terus simpulkan aja sesuai kepercayaan lah ya. Jadi karena udah 22 hari sideways, ini nggak ada kejelasan. Pagi ini aku lihat terjadi penurunan. Ini kalau kita tarik trendline ya, major trendline, kurang lebih nanti bakalan mengalami koreksi sekitar 72.000 sampai 65.000. Itu aku berpatokan sama adanya area supply zone ya sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali area supply zone ini di testing, baru Bitcoin menembus ATH baru. So, tidak menutup kemungkinan harga bakalan kembali ke 72.000 sampai 65.000. Dan bakalan ada sedikit rebounds nantinya di area tersebut tuh. Ini pandangan untuk weekly time frame ya. Ini bisa invalid selama high point-nya belum ditembus. Selama Bitcoin belum ada membuat high point baru, HH baru lah, high. Nih, selama dia belum ada buat high point baru, menurutku 72.000 sampai 65 itu very possible. Mungkin bakalan terjadi. Ini enggak 100% valid ya. Kemungkinan itu bakalan ada penurunan lanjutan di bulan depan, tepatnya Maret. Itu sekitar akhir bulan. Sekitar akhir bulan itu udah harus waspada ya di bulan Maret. Ini aku kasih tahu ke kalian biar nggak salah arah. Terus yang baru masuk spot market mungkin bisa dipertimbangkan dulu. Karena menurutku kalian kalau masuk sekarang itu lumayan cukup di atas ya. Terkhususnya altcoin. Ini aku bilang altcoin. Kalau masuk sekarang menurutku lumayan cukup atas. Karena kita udah di last cycle ya. Cycle itu kan 4 tahun sekali tuh halving tuh. Nah, setiap halving itu kan ada terjadi kenaikan. Sekarang kita udah terjadi kenaikan loh. Nih, lower kita di sini di angka 15 run. Itu udah naik sekitar 600%. Apa ini nggak dibilang kenaikan gitu. Tuh. Ya mungkin banyak orang ya ngarepnya gini. Banyak orang berharapnya seperti ini. Kan yang lalu bisa naiknya ribuan persen tuh. Nih dari sini contoh, lasnya 3.200 tuh. Naik ke puncaknya sekitaran 2.000%. Kan dulu bisa naik 2.000% Bitcoinnya. Ya karena harganya masih murah banget itu. Tuh 2018 masih $3.000. Ya orang belum kenal Bitcoin. Ini naiknya itu di COVID ya. COVID itu di masa transisi orang-orang itu banyak kena PHK. Salah satu yang menghasilkan ya cuman kripto. Disitulah orang mulai berbondong-bondong untuk mencoba gimana sih ngasilin duit dari rumah aja gitu tanpa perlu cari kerja atau kerja yang pasti kan
ada yang kena PHK, ada yang WFH, bahkan ada yang pengurangan gaji dan lain-lainnya lah. Ya mungkin kripto jadi salah satu opsi lah di COVID kemarin. Ini sekali lagi opini aku ya. Opiniku ini secara logika harusnya ya bisa masuk akal sih menurutku. Masuk akal. Nah, kita lanjut Bitcoin tadi. Ini kalau weekly ya, 72.000 sampai 65.000 tuh very possible untuk kedepannya. Selama high point-nya nggak ditembus. Terus kita bicara short term ya, pergerakan singkatnya. Karena box 22 hari ini udah di breakdown. Dan targetku untuk short term itu di sekitaran sini di mana udah ke hit juga 87 sampai 85 ya. 87 sampai 85 itu daily demand. Biasanya karena ini baru di testing sekali ya. Nih, ini baru sekali nih di testing nih. Sebelumnya kan belum tuh. Hampir ya. Belum tapi. Karena ini baru dites sekali, ini menurutku masih ada potensi untuk rebound sedikit. Rebound itu bukan artian bullish ya. Tapi kita lihat pembentukan struktur lanjutannya, probabilitas menurutku bakalan visit di zona 93 sampai 95. Tapi ini perlu makan waktu 1 mingguan mungkin ya. Karena kita perlu pembentukan struktur lanjutan. Nah, di sini sebagai penentuannya, apakah dia nanti bakalan rejection. Kalau dia rejection, dia bakalan membuat sebuah lower high, dan itu sudah menandakan bahwa selanjutnya dia bakalan lanjut turun kembali. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba rebound ke sini terus impulsif candle tuh. Nah, lalu dia naik lagi, terus dia sideways, dia naik lagi tembus high point di sini. Nih, tembus high point ini itu menandakan bahwa adanya konfirmasi buyers yang kuat sehingga trennya yang tadinya bearish di LTF itu udah patah dan harga akan kembali bullish. Market lalu akan mengalami gejolak kenaikan kembali. Jadi untuk arah kedepannya kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Kita pantau dulu pergerakan lower time frame-nya. Ini kan baru turun tuh. Jadi sabarin dulu. Mungkin ya bisa 3 sampai 4 hari ke depan mainnya santai, sabar. Kita perlu struktur lanjutan karena ini belum cukup jelas nih maunya mau bentuk apa atau mau gimana. Ini ya belajar dari sinilah. Ini dari yang waktu kemarin tuh kan sempat turun tuh. Terus dia sideways dan gak tahu arahnya kemana. Jadi better wait and see dulu lah. Wait and see dulu sambil tunggu dia bentuk struktur, terus pantau area 95-93. Overall aku buat Bitcoin sekarang bearish ya. Tetap bearish. Belum ada tanda pembalikan bullish. Ini udah jelas banget sih. Kalau memang nanti weekly close-nya ya. Weekly close-nya di bawah 92.000 itu very possible bakalan lanjut pola double top-nya dan berpotensi 72 sampai 65. Kalau kita ukur dari high point itu sekitaran 33% sampai 40%. 33 sampai 4%. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat dari titik ATH sebelumnya. Kita lihat dari titik ATH sebelumnya itu penurunannya 75% tuh. Dari halving sebelumnya. Ya dibilang turunnya jauh ya lumayan. Tapi kan itu untuk koreksi yang sehat ya. Supaya nanti kenaikannya lebih bagus lagi. Tuh. Walaupun sentimen dari Donald Trump itu pro di kripto ya, banyak orang bilang begitu, dan beberapa news juga mendukung, tapi aku kembali lagi ke cycle ya.
karena kita udah selesai halving. Menurutku ini udah masuk masa transisi bear cycle ya. Nah, untuk altcoin nih, ini Bitcoin udah clear ya, aku anggap clear arahnya. Kalian bisa simpulin lah nantinya gimana tuh. Nanti ada rekotannya bisa kalian lihat aja. Nah, untuk altcoin, altcoin ini masih cukup tertekan ya. Karena sebelumnya dia udah naik beberapa koin saja. Kenapa nggak semua koin naik untuk cycle kali ini? Karena kita udah kebanyakan altcoin. Jadi bingung mau taruh duitnya tuh mau ke altcoin mana gitu. Pilihannya udah terlalu banyak sekali guys. Beda sama cycle sebelumnya itu kan nggak terlalu banyak, kayak LTC masih murah, BNB masih murah. Jadi ya wajar aja kalau gebrakan di salah satu koin itu naiknya gila-gilaan kalau dulu. Ya kalau sekarang itu agak cukup susah ya. Cukup susah. Nah, dominance aku lihat ya, ini ada supply sebenarnya di sini. Cuman masih belum terlihat tanda-tanda reversal rejection. Sebelumnya sih ada di sini ya. But harga hanya membuat higher low lalu naik kembali. Ini biasku kalau memang ini di breakout nantinya dia bakalan visit area selanjutnya tuh. Nih kalau secara histori ya, di sekitaran supply ini sering terjadi rejection tuh. Udah 1, 2, 3, 4 kali reject tuh di supply ini. Kemungkinan besar bakalan ada sedikit penghijauan nantinya ketika harga menyentuh area supply tersebut. Nih, siap-siap ngelong nantinya kalau udah mendekati supply ini. Ini konfirmasinya cukup jelas dan cukup kuat karena udah beberapa kali ya di testing. 1, 2, 3, 4. 5-nya very soon ya. Semoga aja ke sana. Ya nggak apa-apa sih, kita kasih minta diskon dulu. Kan udah lumayan tuh serok dari bawah kemarin, kayak Solana itu kan dari harga berapa tuh? Peak banget sampai $200 gitu kan. Terus ada Edge Bar udah naik tinggi, XRP juga. Ya anggaplah sekarang tuh udah fase diskon dikasih. Ya mulai pelan-pelan aja cicilnya, jangan langsung all in ya. BTC Dom nih, ingat ya. Terus ini ada USD. Nah, USD ini bisa jadi tanda juga sebagai alat bantu dalam analisa market ya. Karena kemarin itu kan udah ada peak nih di sini 1, 2. Nah, ini ada area major demand ya. Major demand-nya USD ini di sekitar 3,79%. Nah, area major ini belum pernah ditembus breakdown ya. Masih sangat-sangat kuat. Makanya kemarin itu terjadi reject lagi Bitcoin-nya. Karena ya memang area major demand ini benar-benar kuat weekly ya time frame-nya. Selama area major demand ini belum di breakdown, itu belum ada ATH baru guys. ATH baru belum akan terjadi. Oke. Ini udah sekitaran 82 hari. 82 hari USD konsolidasi di zona major demand weekly. Itu udah jelas banget ya diiringin sama Bitcoin tadi tuh. Nih, dia konsolidasi 22 hari. Itu udah jelas bahwa market akan mengalami penurunan pada bulan Februari dan Maret. Kemarin aku udah sempat bilang ya. Itu tanggal berapa ya? Bentar ya. Oh ini. Itu di free channel ya. Aku bilang tanggal 2 Februari itu Bitcoin masih di 99.000. Aku bilang nggak bakalan ada alt season di bulan Februari. Ya, bisa kalian lihat ya. Februari nggak ada alt season sama sekali. Adapun kenaikan itu bukan namanya alt season, cuman kenaikan sementara. Itu aku nyatakan valid untuk bulan Februari.
dan soon-nya bulan Maret kita lihat nantinya bakalan bagaimana. Semoga kalian yang udah lihat insight kemarin itu aku sempat share udah pada baca ya 2 Februari dan portonya nggak kebakaran. Nah kita lanjut ke USD. Setelah dia rebound dari major demand selama 82 hari dia konsolidasi, ini dia konsolidasi kembali sekitaran 20 day ya. Ya 20 days. Diiringi dengan konsolidasinya Bitcoin 20 days. Dan tiba-tiba terjadinya sebuah breakout. Nah ini dia breakout nih. Nah nextnya kemana? Nextnya kita bisa cari area supply ya. Supply terdekat. Tuh di sekitaran sini ada supply. Oke. Nextnya bakalan testing supply 521 sampai 536. Berarti kalau kita korelasi ya sama Bitcoin, kalau memang nanti ada sebuah penurunan lanjutan, itu possibility bakalan terjadi weak candle, maybe sampai sini tembus dikit, terus dia rebound baru. Tuh. Tembus dikit lah nih. Tembus dikit, terus dia baru rebound, back to lagi ke 95, 93. Jadi kalau skenario USD, dia nggak ada koreksi dulu, tiba-tiba langsung naik signifikan ke arah area supply ini. Tuh. Nah, tuh udah jelas banget tuh. Arah marketnya seperti apa, kedepannya udah sangat-sangat jelas. Nanti aku share ya buat recordan videonya aku share. Itu udah sangat-sangat jelas dari Bitcoinnya, terus BTC dominance-nya dan USD-nya gitu. Oke, di sini aku mau update sinyal dulu sebentar ya. Baru kita sesi tanya jawab. Untuk private community kemarin ada call Anim ya. Anim udah TP Max ternyata. Oke nih. Udah sentuh TP Max Animnya. Sekarang lagi di demand dan tunggu struktur lanjutan ya untuk Anim. Terus ada Fine ya. Vini. Oh, Vini agak cukup strong nih. Cukup berbahaya sebenarnya. Kalau kita lihat ya, itu Vin ini strukturnya sangat-sangat bearish. Cuman kemarin sempat ada terjadi kenaikan. Menurutku tetap strukturnya bearish. Tetap bearish ya. Belum ada tanda-tanda kenaikan lanjutan lagi untuk kedepannya. Pertama dia udah patah trend line di sini. Cuman ini udah sempat dinaikkan lagi ya itu. Candle H4 jam 7 tadi closing impulsif. Very very impulsif. Dan sekarang menurutku ini agak cukup berisiko ya. Belum ada tanda rejection lagi. Maybe ada beberapa mungkin yang udah take profit ya. Ya ini udah running TP3 sekitar 8-60%. Ya masa diliatin doang gitu kan. Ya masa diliatin doang ke SL plus atau gimana gitu. Ya kalau Vini ya. Kalau mau re-entry cukup berisiko. Tapi kalau mau coba ya silakan. Paling kena SL sekitaran 2,77%. Cuman berisiko karena dari Bitcoinnya itu udah lumayan di demand ya. Sedangkan harganya masih cukup kuat di atas ini. Kita takutnya ada something yang tidak terduga karena masih pembentukan struktur. So far kalau mau memang re-entry itu ya SL-nya agak sedikit tipis. Cuman ya kalau kena SL ya hilang juga duit intinya. Sekitaran 2,77%. Aku pribadi buat finish masih tunggu konfirmasi lanjutan karena saat ini ya harganya masih retest. Nih, retest. Ini kan demand sebelumnya nih. Ini demand sebelumnya lagi di retest. Mungkin bakalan buat bear flag. Ya takutnya agak sedikit nyenggol ya titik stop loss-nya itu kalau mau re-entry.
ya silakan lah, risiko silakan. Sekitaran ini nih SL-nya kalau mau re-entry sekarang gitu. Ntar ya, tik dulu kita. Oke. Serius Maret nggak ada all season. Ya, bukannya gimana ya. Aku nggak ada ngevat sama sekali. Cuman kita udah mengalami kenaikan gitu kan. Sebelum halving udah naik beberapa altcoin, terus altcoin itu udah terlalu banyak, nggak kayak dulu dikit, udah banyak banget lah. Kita harus milih altcoin di bertebaran yang bakalan naik itu, altcoin yang mana tuh udah banyak banget, jadi pilihannya bingung gitu kan, nggak seluruh altcoin bakalan naik. Terus kenapa aku yakin Maret nggak ada all season? Karena berdasarkan historis ya. Ini aku sedikit spill sedikit. Intinya hati-hati ketika menjelang Lebaran. Itu aja. Hamin 1 minggu. Hamin 1 minggu, hamin 2 minggu, udah cash out. Kalau mau masuk market, hati-hati pokoknya. Itu. Intinya itu. Bisa lihat historis beberapa tahun belakangan, cocokin aja tanggalnya. Silakan dilihat apa yang terjadi ketika Lebaran. Aku nggak perlu data, Bloomberg lah, bla bla bla, nggak perlu. Ini berdasarkan pengalaman. Ada baiknya kita hati-hati ya, karena sekarang itu aku lihat banyak sekali orang-orang FOMO di kripto yang kemakan ucapan ABCD, bilang all season. Ya mungkin ini ada sedikit sindiran. Jadi kalian harus hati-hati juga memilih influencer. Itu sebenarnya hak-hak kalian, tapi kalian harus bisa menyimpulkan dan riset kembali. Ini yang dibilangnya benar nggak, sesuai data nggak gitu kan. Ada contoh sebelumnya nggak. Karena kemarin aku sempat nonton ya podcast ya. Kelewat itu di Instagram lagi nge-scroll. Ada yang bilang alt season bulan apa ya? 2025 bulan apa ya? Maret apa ya? Enggak deh, bukan Maret. Agustus atau apa gitu. Terus tiba-tiba berubah lagi. Enggak jadi katanya, berubah lagi datanya. Sekitaran bulan Oktober atau September bahkan all season. Ya, itu kan nggak bisa ya kayak gitu ya. Kayak tentuin aja. Kalau mau Oktober, Agustus gitu. Jangan buat orang berharap lebih lah gitu. Kalau aku terus terang aja, aku nggak terlalu ngikutin ya kalau soal fundamental, data-data kayak gitu enggak. Aku trading by technical, sama by historis data, sama sedikit bumbu dari astrologi juga. Itu yang aku terapin. Dibilang win rate gede itu enggak, tapi risk management yang menyelamatkanku lah. Itu. Jadi kalau kalian percaya bulan Maret nggak ada all season atau ada all season itu terserah. Ini cuman pandangan aku, karena menurutku beberapa altcoin ya. Lihat aja sekarang altcoin tuh udah turun sangat-sangat drastis dari titik tertingginya setelah halving. Tuh. Bahas Moonpace dong Bob. Wah itu nggak bisa tuh. Kalau Moonpace bumbunya terlalu dalam ya. Itu ilmunya lumayan mahal. Itu nggak bisa sembarangan. Sorry banget ya.
Sorry banget kalau buat Moonface. Aku mau lihat Fatcoin ya. Fatcoin. Oh, Fatcoin. Ini ada daily demand. Range-nya lumayan lebar ya. Aku coba persempit. Oh, maybe di sini bisa nih. Ya sekitaran sini lah. Sedikit dipersempit ya. Terus supply di sini. Ini kita bermain lower time frame. 1, 2, 3. Ini 1. Ini kemarin error ya. Di exchange lain nggak ada kayak gitu. Jadi menurutku Fatcoin ya. Fatcoin ini pantau reaksi retestnya di sekitaran 3147, tapi itu harus hati-hati. Karena dari Fatcoin itu sendiri kenaikannya tuh cukup impulsif biasanya. Kayak dia tuh retest tuh. Sekalian dia retest tuh, itu biasanya lumayan impulsif ya, agak cukup mengagetkan. Harap dia hati-hati ya pokoknya. Terus kalau dia udah retest atau dia tiba-tiba drop, kalian bisa pantau di area demand weekly-nya. Tuh buat Fatcoin ya. Detailnya di live streaming. Terus aku mau lihat LTC. LTC patah trend bullish. Trend bullishnya patah di dalam bullish channelnya. Kalau kita tarik trend line juga udah patah ya. Dalam pola bullish, maka di sini aku bakalan coba tarik trend line bawahnya. Tuh, ya ini belum patah ternyata. Ini ada area demand yang harus dipantau. So far aku lebih suka tunggu reaksi di area demand ini ya. Nih. Tunggu di sini sama di sini tuh. Pantau supply and demand-nya oke banget sih. TST ya, koin Binance ya. TST udah sampai di area demand, guys. Menarik nggak sih? Aku pernah lihat chart DEX-nya ya. Itu keren sih. Di chart DEX-nya TST itu menarik dipantau sih. Ya, karena dari DEX-nya sendiri itu ini benar-benar major demand nih. Coba deh bayangin. Ini kita H4 ya, time frame-nya H4. Bayangin kalau kalian ngelihat chart ya, udah sampai major demand nih. Sebelumnya dia naiknya impulsif kan, terus turunnya korektif nih kayak tangga nih, merah, terus dia rebound. Dari kalian tuh, mau beli nggak? Ada nggak rasa pengen beli gitu? Ada nggak? Ya kalau melihat kayak gini ya ada pengen rasa mau beli tuh guys. Tuh lihat tuh.
Menurutku TST ya, so far ini cukup menarik untuk dipantau. Bisa pantau untuk targetnya di Rainbow Fibonacci area. Kok warnanya kayak gini coy? Wait, warnanya putih. Terus one color. Oke. Nah, ini. TST terlihat cukup strong ya. Ini target-targetnya bisa pantau di area Fibonacci. So far very strong nih, bagus banget sih. Kita cek meme ya, meme coin Popcat. Oh, Popcat udah mantul ternyata dari area demandku. Sekarang dia lagi mau coba testing lagi area supply sini. Kalau dia bisa naik ya, kalau dia bisa naik, dia akan balik lagi tes area merah. Tapi kalau dia reject, testing lagi area hitam ini. Yang masuk spot market ya bisa harap sabar ya. Harap sabar pokoknya. Sabarlah. Soalnya kalian masuknya lumayan telat ya kalau masuk sekarang atau 2024. Telatnya tuh kalau salah pilih koin gitu kan. Kalau koinnya tepat sih yang so far nggak masalah gitu. Tapi karena udah kebanyakan altcoin itu ya nggak seluruh koin naik. Kemarin ada beberapa member juga yang chat aku katanya ini aku ada masuk spot market terus udah rugi 200 juta gitu, ini harus diapain? Terus aku bilang, oh kamu mau masuk spot marketnya itu di koin apa? Dia bilang aku masuknya di koin PP all in 200 juta. Wah gila kataku. Sedangkan PP itu udah di top banget nih ya. Aku lupa dia masuk di berapa, pokoknya di area sini nih. Ya nih, sekitar bulan November dia kemarin chat aku. Nah, PP nih. PP kan udah gila banget tuh naik tuh. Udah 4.600 tuh ya. Terus dia bilang, Min aku ada masuk tuh spot market. Nama koinnya PP. Terus aku rugi udah 200 jutaan Min. Aku masuknya. Gak tau tuh udah rugi berapa ya. Mungkin udah lumayan dia rugi. Dia masuknya di sini sekitaran. Dia chat aku tuh Januari kan. Ya Januari akhir deh kalau nggak salah. Terus aku mau harus gimana katanya? Ya kata aku, itu keputusan kamu ya. Kalau aku pribadi, aku pilih cut loss. Kenapa aku cut loss? Karena cukup berisiko. Dia udah naik 4.600. Aku takutnya gini. Kalau berdasarkan cycle meme ya, takutnya jadi kayak ini. Nih, jadi kayak Shiba nih. Dia udah naik di atas peak, tiba-tiba turun jauh banget gitu. Daripada duitnya hilang gitu kan. Mending cut loss aja kata gue. Cuman terus aku nggak tahu tuh di cut lossnya apa enggak. Soalnya itu weekly ya. Weekly PP udah breakdown trendline sih. Ya wajar sih kalau PP bakalan koreksi. Karena udah strong impulsif naik dan udah mulai transisi ya ke bear market. So far menurutku sangat-sangat wajar untuk koreksi meme coin. Jadi kalau untuk kalian yang baru masuk spot market mungkin bisa dipertimbangkan terlebih dahulu. Sekitaran Maret lah. Maret dan seterusnya cicil pelan-pelan. Tapi nggak seluruh koin bakalan naik ya. Sekali lagi. Kalau mau lebih aman, lebih santai, kalian beli BNB, beli Bitcoin, beli ETH. Udah, 3 itu aja lah. Nggak usah aneh-aneh. Kalau mau
aman-aman aja ya, beli 3 itulah saranku. Walaupun gainnya nggak terlalu gede-gede banget, tapi kalau setahun atau next cycle gainnya sekitar 60-80% di satu koin ya lumayan banget dong. Ya kan. Ya mungkin kalau memang dapatnya pengen ribuan atau 1% ya itu biasanya saldo-saldo kecil sih. Karena terus terang aja aku ngalamin juga. Itu biasanya masuknya di meme coin atau apa gitu. Biar saldonya cepat signifikan ya nggak bisa lah. Sulit. Kehokian tuh pasti ada tapi sulit guys. Nggak semudah itu. Fana ya. Fana nih ada reject dari weekly dan daily weekly supply Terus M15 ini ada breakout dari ascending triangle pattern bullish tapi sekarang udah melemah lagi ya. Ini higher low sebelumnya, di sini lower high. Possibility menurutku bakalan bentuk lower low baru dan strukturnya bakalan change of character di lower time frame. Kecuali kalau dia bisa mantul lagi tuh di area area retestnya. Kalau dia bisa mantul lagi di area retestnya. But kalau nggak bisa, ya welcome to koreksi Fana. Sekitar 14% dari harga saat ini. Sini. Tuh. Oke. Dan semua ya. Entry SL-nya di mana, Min? Ya, masa nanya gitu. Aku buat outlook itu masih mentahan ya. Kecuali kalau sinyal. Kalau sinyal itu kan udah ada titik entry-nya, TP-nya, SL-nya. Nah, itu kalau sinyal tuh udah aku analisa secara mendalam, secara detail untuk titik-titiknya. Kalau outlook itu kalian buat lagi trading plan-nya. Tapi intinya itu arahnya udah cukup kelihatan, cuman bisa dilakukan analisa ulang lagi. Itu untuk outlook karena sifatnya ya masih mentahan gitu kan, belum ada titik-titik tertentu. Jadi ya kalian silakan buat trading plan-nya masing-masing kalau outlook ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk ya beberapa penanya. Karena aku jam 9.40 udah harus cabut ya, ada kerjaan lainnya. Yang mau bertanya silakan nyalakan mikrofonnya. Apa bang? Tes. Halo. Halo. Bang, kalau BTC sekarang udah lagi di area demand kan ya? Nah ini kira-kira ya lanjut. Lagi di area demand ya bang ya, yang support demand kuatnya maksudnya. Nah ini udah kira-kira kuat apa ada potensi ke 80 ya bang? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri itu kalau saat ini ya masih dalam pembentukan struktur, kita perlu tunggu sekitaran 3-4 hari atau bahkan 1 minggu untuk struktur jelasnya. Terlebih ini udah akhir bulan tanggal 25, nanti tanggal 28 itu closing bulanan ya. Market pasti bakalan volatilitas dan di awal Maret bakalan ada news ya seperti NFP dan lain-lainnya. Menurutku mana USD? Nah ini. Menurutku sekarang udah titik kuatnya belum? Belum ya. Belum. Ini baru, tapi ini ada potensi rebound dulu sih. Karena baru 1 kali daily demand-nya di testing. Terlebih lagi dari USD-nya juga udah mendekati area supply ya. Ini supply-nya di 521 udah sedikit lagi kesentuh. Cuman rally-nya udah lumayan kenceng.
maybe ada sedikit rebound ke 93 atau 95. Itu opsi pertama tuh. Tapi opsi kedua, kalau memang USD-nya tidak ada koreksi dulu ke bawah nih, tiba-tiba langsung naik aja ke area supply, Bitcoin bakalan turun sekitar 85.000. Dia buat fake out candle, weak candle, nanti tiba-tiba rebound ke 93, 95. Tuh. Itu buat short term-nya ya. Jadi kalau sekarang tuh, kalau baru ada posisi ya hati-hati sih kata gue. Soalnya cukup berisiko kan, strukturnya belum lengkap banget tuh. Mending screening koin dulu, kayak cari-cari area-area support dan resistance terdekat lah yang kira-kira bisa reject atau bounce gitu. Thank you banget nih udah nanya nih, keren loh. Iya bang. Oke. Makasih bang. Sama-sama. Yang lain kalau mau tanya nyalakan mic aja ya. Bob, mau nanya dong Bob. Oke. Lanjut, apa Bob, tuh? Gimana nih Bob? Solana Bob. Ini kan sentimennya negatif banget nih Bob. Tadi udah dibahas belum Bob? Solana. Oh belum. Boleh dong Bob. Bahas dikit Bob. Thank you Bob. Oke. Solana ya. Gue kemarin tuh lihat ada beberapa berita ya buat Solana tuh. Kayak di FUD gitu. Ya. Balik lagi gue nggak terlalu ngikutin ya soal berita-berita. Kalau gue trading itu berdasarkan teknikal, karena menurutku teknikal tuh number one. Jadi Solana ya, kemana ada beberapa berita kayak orang ngejual Solana lah, ini itulah pokoknya, sampai jaringan Raydium itu mengalami penurunan yang signifikan, dan juga di DEX beberapa koin Solana mengalami penurunan yang signifikan juga. Back to price action, kita bedah. Kita monthly ya. Monthly sendiri itu ada 3 candle ya. 1, 2, 3 itu gagal untuk melanjutkan kenaikannya. Itu udah tanda pertama terjadi penurunan. Kedua, itu di monthly ada bear diff. Bear diff nih. Bear diff ini ya indikator penurunan ya. Indikator itu kan bukan 100%. Oh ini bakalan turun, enggak. Itu kan alat bantu kayak indikator udah ada OTW konfirmasi nih bear diff. Oh berarti kita bisa lihat peluang lainnya kayak dari candle atau dari apa gitu. Tuh ini opsi kedua nih. Yang pertama tadi 3 candle dari monthly-nya belum bisa naik. Terus yang kedua ada bear diff di monthly. Nah di weekly ini kemarin aku lihat tuh ada patah trend. Tuh trendline weekly-nya. Trendline itu bisa jadi sebuah area support ya. Kalau aku lebih suka sebutnya demand lah. Kita sebut demand aja. Trendline itu bisa jadi area demand juga. Dan ini udah di testing sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali maybe ya. Untuk di time frame kecilnya kita pakai weekly ya, 4 kali lah. 4 kali di weekly itu udah oke banget. Nah ini yang ketiga nih, tanda-tanda pembalikan di Solana, patah trendline. Yang keempat ada juga double top pattern yang udah valid nih. Tanda yang keempat tuh udah banyak banget tuh tandanya. Yang jelas tadi dari monthly-nya sendiri udah konfirmasi bear diff gitu kan. Next gimana Solana kalau dikasih retest kita bisa pantau sini. Nah ini udah kebentuk area supply ya. Oke. Nah, supply-nya di sekitar ini 180 sampai 174. Monthly chart-nya sendiri itu di sekitaran berapa nih? 1 sini nih. Ini udah mau sampai sih. Ini aku patokannya di monthly ya. Ini beberapa candle close-nya di atas 121 ini bisa jadi patokan.
sedikit lagi ya tentu ya. Ini short term target ya. Sekarang gimana? Tunggu pembentukan struktur di lower time frame karena nih ya masih dam ya. Habis penurunan belum ada struktur lanjutan. Kamu bisa pantau di area 121 atau ketika retest di 180 sampai 174. Tapi menurutku probabilitas bounce di 121 lumayan kencang sih. Terlihat ya dari beberapa candle monthly cukup strong ya di 121. Ya maybe bisa jadi opsi lah 121 buat coba cari long positionnya. Kurang lebih gitu buat Solana, itu short term targetnya. Kalau long termnya aku belum bisa terlalu lihat lanjutan ya, karena belum ada data-data atau technical analysis selanjutnya. Sementara sih masih di 121 dulu lah, gitu Solana. Thank you ya Bob. Overall Solana udah mulai indikasi masuk koreksi ya, itu sih. Oke. Thank you ya udah nanya. Thank you, Bob. Oke. Bob nanya PI Bob, ada outlooknya nggak Bob? Apa? PI. Oh, PI network. Iya, PI network. Oh, kenapa tuh? Iya, bisa Outlook. lihat Oh, outlooknya. Tapi gue nanya dulu. Ini PI network yang asli nih? Wah, kayaknya scam, makanya itu. Nah, itu tuh. Tapi rata-rata ini ya yang scam tahun ini lagi signifikan naik, Bob. Nah, gue tuh inget kemarin itu ya, sebelum listing exchange ya, itu sempat ada rumor PI network tuh naiknya gila-gilaan juga. Terus pas dilihat, oh ini scam punya nih di mana ya gue? Iya, scam memang. Yang pertama ya, benar ya? Nah ini kan scam juga ya. Iya makanya itu. Tapi anehnya itu tahun ini kayaknya yang scam malah aneh Bob, kayak modelannya Nero. Iya ya. Bentar. Kemarin tuh aku ada sempat buat sih. Cuman aku nggak berani ngambil long kemarin karena kayak ini koin apaan itu kan, kayak ini PI paling jadi exit liquidity awalnya aku kira masuk exchange. Nah di sini nih kemarin aku rencana mau lanjut short kalau memang dia breakdown dari demand ini. Ternyata setelah beberapa hari nggak dipantau, anjir kok naiknya tinggi banget coy. Gitu. Cuman kalau dari struktur ya, gue sendiri agak kurang suka ya. Kurang suka itu kenapa? Karena kita bicara di lower time frame, ini pergerakannya terlalu sempit dan terlalu cukup berisiko. Pertama, kita kekurangan data, teknikalnya kekurangan data karena titik ATH-nya kita belum tahu nih. Yang pastinya tuh sampai terkuatnya di mana. Untuk sekarang sekitaran sini bisa jadi sampai sementara. Nah, kalau candle kayak gini aku sendiri kurang suka sih. Agak cukup berisiko karena sempit banget tuh pergerakannya tuh. Nah, terus dari H4 sendiri ya sempit juga. H1 juga sama. 15M juga sama. Ini aku beda strukturnya. Ini ada base sebelumnya. Dia rally bentuk higher low. Dia rally lagi higher low, lalu sekarang dia konsolidasi. So what next? Apa kelanjutannya? Mari kita tunggu konfirmasi selanjutnya ya dari area box putih ini. Karena lumayan cukup berisiko untuk di trading ganda. Ini data yang bisa aku ambil. Kira-kira gitulah buat PI. Thank you Bob, thank you. Oke, thank you ya. Next, satu lagi nih sebelum aku cabut. Ada yang mau tanya lagi? Wah tahu ketinggalan gue nih.
kepantau tahu. Outlook Hyperliquid bang. Hyperliquid ya. Hype kemarin, udah tembus ya ternyata. Tapi masih big candle sih. Hyperliquid kemarin itu aku ada bikin ya outlook ya. Ini udah patah trend line-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali di testing, terus demand-nya udah patah juga. Tapi karena marketnya terlalu signifikan untuk terjadi penurunan, maka tidak adanya sebuah retest dahulu di area 22 sampai 227 sampai 223. Kita lanjut di H4. Di H4 sendiri itu ada quick candle ya. Ini belum bisa dikonfirmasi apakah dia membentuk lower low dengan body yang baru atau tidak, karena kita harus tunggu closing besok jam 7 pagi ya. Kalau memang dia closingnya di atas 18, ini berapa sih? Nah, kalau dia closingnya di atas 1843, itu nextnya masih ada potensi untuk terjadi kenaikan dengan harapan adanya sebuah struktur di lower time frame yang cukup kuat untuk mendorong harga. Possibility nextnya nanti bakalan isi ini sih, weak candle sini. Sini ada area supply juga 1, 2, 3, di sini ada weak candle. Nextnya bakalan visit 20 sampai 21 dulu. Tapi ya perlu cek struktur lanjutan ya. Sekali lagi hati-hati ya, jangan kemakan hyperliquid bullish. Gambar trend line potensi up, enggak gitu guys. Kita harus tetap ikutin teknikalnya, chart yang terjadi kita harus tetap ikuti apa yang market mau ya. Jadi so far untuk hype sendiri bisa kamu pantau nanti besok tuh 1843, kalau close di atas sana tunggu pembentukan struktur, lalu nanti kenaikan lanjutannya di 20 sampai 21 gitu. Oke, makasih Bob. Oke, sama-sama. Oke, buat semuanya thank you banget, makasih banget udah sempat hadir pada malam hari ini, dan makasih juga yang udah request outlook, yang udah tanya-tanya, dan yang udah ngucapin diriku hari ini sudah, thank you banget. Makasih atas supportnya ya selama ini dari Swan Crypto berdiri. Mungkin ada member-member yang lama di sini, ada juga member-member baru dari sini. Thank you banget, dan sorry kalau misalnya selama ini masih ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian, aku minta maaf. Atau ada outlook yang kurang berkesan atau ada sedikit keributan ya, aku say sorry banget. Dan semoga nanti di bulan suci Ramadan ya, khususnya yang beragama Muslim, yang Islam, semuanya semoga berkah, lancar, dan dipertemukan kembali pada bulan Ramadan tahun berikutnya. Oh ya, untuk kalian yang mau masuk private community, dipersilakan untuk malam ini. Aku buka sampai jam 12 malam, bisa PM aku ya nanti. Nanti aku send untuk campaign-nya di free channel. Untuk yang mau aja, kalau yang belum mau, it's okay. But see you di private community, dan sampai jumpa di live session berikutnya. Terima kasih, selamat beristirahat semuanya. Saya Bobby, saya pamit undur diri.